Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhwan fillah, sahabat detektif channel yang dirahmati oleh Allah. Nah, pada hari ini saya akan memberikan suatu edukasi tentang akidah di dalam perdiskusian yang dibawakan oleh Faisal Khan, Al Mukarram Faisal Khan, dengan makoliyah. Oke, kita saksikan bersama-sama, dan jangan lupa untuk dukung channel kita ini agar tetap bisa mengedukasi semua pemirsa yang ada di rumah. Begitu. Dan tidak lama-lama, mari kita saksikan. Fadol Maskura. Antaranya gitu ya. Jadi saya harap sekedar himbauan, jangan sekali-kali kita punya prasangka bahwa umat Islam itu tidak berhukum dengan Al-Quran, tapi metode mengistimbat dan istidlal terhadap Al-Quran itu yang berbeda gitu loh. Baik Abang. Nah, sebentar, belum selesai. Oleh karena itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam bersabda, ikhtalafna anhu walam nahtalif fihi. Kami tidak pernah berbeda tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu murni, bahwa Al-Quran itu adalah hukum paten, bahwa Al-Quran itu wajib untuk diimani. Innama ikhtalafna anhu. Bedanya kita itu ketika menafsirkan doang ya. Dari mana letak perbedaannya? Tentu bimarotibil ulumihi wa ma'arifihi. Perbedaan itu karena karakter keilmuan yang dimiliki ataupun karakter pengetahuan yang dimiliki. Hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina ya'lamun. Apakah sama antara orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar? Nah, ini kan sangat nista ketika kita mengatakan marilah kita menggunakan hukum dengan diksi yang baik tetapi kehendak yang tidak baik. Itulah yang diucapkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, kalimatu haqqin wa iradatil batil. Ucapannya baik tetapi yang dimaksud sebuah kebatilan. Baik, apapun itu abangku, silakan berprasangka seperti itu. Tapi begini, Rasulullah pernah mengadu kepada Tuhannya, dan pengaduan Rasulullah itu diabadikan dalam Al-Quran. Ya Rob, inna qaumi ittakhadha hadzal Qur'ana mahjura. Sementara Anda mengatakan tidak semua pengikut Nabi Muhammad menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber hukumnya. Anda lebih mengerti bahasa Arab daripada saya. Coba terangkan kepada saya apa maksud ayat ini. Inna qaumi ittakhadha hadzal Qur'ana mahjura. Qaumi bukan satu orang, qaumi. Coba jelaskan kepada saya apa maksud ayat itu. Kalau Anda mengatakan tidak ada satupun umat Nabi Muhammad yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukumnya. Hukum itu perlu Anda ketahui, hukum itu tidak bisa hidup tanpa adanya organisasi. Mustahil. Hukum-hukum yang ada dalam diri kita, organ-organ kita ini tidak bisa berfungsi tanpa adanya organ kita. Tanpa adanya tubuh kita nggak bisa berfungsi. Hukum-hukum yang ada di Indonesia ini tidak akan pernah bisa berhenti. Bahkan kata Indonesia itu tidak akan pernah ada ketika organisasi Indonesia dipisahkan dari hukumnya. Islam ketika dipisahkan dari hukumnya, maka pastikan Islam itu nggak ada. Hilang sama sekali. Tidak bisa dipisah. Jadi pahamlah kita ketika Rasulullah mengatakan ya Rob, Rasulullah mengadu kepada Tuhannya, dan pengaduan Rasulullah itu diabadikan. Dan Allah mengabadikan pengaduan Rasulullah yang ada dalam Al-Quran ini bukan hanya sekedar dibaca. Bukan hanya sekedar dibaca untuk mendapat pahala. Inna qaumi ittakhadha hadzal Qur'ana mahjura. Dan itu pasti terjadi. Lalu Anda mengatakan tidak ada satupun umat Nabi Muhammad yang tidak berhukum dengan Al-Quran. Coba Anda jelaskan itu. Terima kasih.
Ini salah satu bukti yang ingin saya katakan bahwa perbedaan itu adalah bukan di dalam Al-Qur'annya, tetapi dari pemahaman, memahaminya. Ittakhadu al-Qur'ana mahjura. Mahjura menjadi hal daripada lafaz Al-Qur'an. Mahjura berasal dari kalimat hajara yahjuru hijratan. Apa hijrah itu? Apakah hijrah itu pasti negatif? Atau setiap hijrah itu positif? Tentu pemahaman ini akan berbeda antara otak saya dengan otak Anda. Saya mengatakan bisa mahjur itu mempunyai makna positif, bisa mempunyai makna negatif, tergantung diksi apa yang sedang kita pakai. Jadi sebuah teguran daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap sebuah kaum yang mahjur, yang hendak untuk tidak mendekatkan kepada Al-Qur'an, itu yang memang mendapat teguran. Kaumi Bang. Kaum itu kan umat Rasulullah kan? Umat Islam keseluruhan. Iya, umat Rasulullah dong. Iya, keseluruhan, bukan sebagian. Iya. Kaumi itu sesuai dengan begini ya. Ini mungkin letak perbedaan pola memaknai dan pola menafsirkannya. Ittakhadu qaumi Al-Qur'an, coba ayatnya ditampilkan, coba di screenshot, coba kita kaji satu. Saya tidak ada ayat Bang, kebetulan ayat itu saya hafal. Saya tidak berarti, ada Al-Qur'an di tangan, enggak ada. Bisa saja termasuk orang yang tidak pernah siap Al-Qur'an itu mahjur. Bisa. Kenapa? Teknologi secanggih ini tapi masih tidak pernah siap dengan Al-Qur'an, termasuk umat Rasulullah yang mahjur terhadap Al-Qur'an. Maka tidak ada alasan sebenarnya dengan teknologi yang sangat canggih ini kita mengatakan tidak ada Al-Qur'an di sisi kami. Inilah salah satu bentuk penafsiran saya bahwa bentuk daripada mahjur itu beragam-ragam, Mas. Betul ya? Jadi jangan salahkan ketika ada orang yang menafsirkan demikian, demikian juga jangan pernah salahkan ketika ada orang yang menafsirkan demikian. Nah, Anda pada hari ini termasuk salah satu yang terkena kritik dari Al-Qur'an itu. Kenapa teknologi yang canggih, Android yang Anda miliki tidak pernah menghalangi untuk bisa mendownload aplikasi Al-Qur'an? Maka ketika tidak pernah Anda gunakan, fa anta minal mahjur, Anda termasuk bagian orang yang mahjur terhadap Al-Qur'an. Enggak apa-apa. Ya. Iya. Jadi dalam pandangan saya, din dan agama itu sama di makna organisasi. Kalau kita kembalikan kata din maupun kata agama ke makna secara bahasanya, maka makna yang dikandung oleh agama dan din itu hanya dimiliki oleh organisasi. Tidak ada yang bisa mewakili makna dari kata din dan agama kecuali organisasi. Dan kalau kita teruskan, hanya organisasi yang bisa menampung hukum. Hukum itu keputusan yang sudah ditetapkan. Islam membawa hukum. Islam tidak bisa dipisahkan dari agama, dari organisasi, nggak bisa. Selain daripada itu, Anda tadi mengatakan bahwa majura itu bisa bermakna positif dan bisa bermakna negatif. Seolah-olah Anda ingin mengatakan kemungkinan di situ makna negatif positif. Kalau memang maknanya positif, untuk apa ada pengaduan kepada Allah? Ya Rob, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Apakah itu maknanya positif? Itu pengaduan. Di mana-mana yang namanya pengaduan itu negatif.
Lalu Anda mengatakan bahwa saya termasuk orang-orang mahjura. Alasannya apa? Hanya karena saya tidak mengakses Al-Quran yang ada dalam internet itu. Itu bukan alasan. Tapi yang terpenting dari Al-Quran itu adalah dipahami dan dibaca. Saya sudah membacanya, makanya saya bisa memberikan ayatnya. Sementara Anda meminta ayat di mana? Saya tidak tahu. Yang jelasnya saya baca dari Anda sampai Al-Fatihah. Dan berusaha untuk memahami, meskipun pemahaman saya itu sangat terbatas. Dan saya tahu kemampuan bahasa Arab Anda itu, saya percaya jauh lebih baik daripada saya. Tapi meskipun begitu, sedikit-sedikit saya juga paham. Jadi sekali lagi, Al-Quran itu bukan untuk diakses di internet. Kemampuan orang untuk mengakses Al-Quran yang ada dalam Tidak ada internet itu suaranya. beda-beda. Tapi yang Halo, ya, halo. tapi yang terpenting di antara semua itu adalah Al-Quran itu dibaca secara pelan-pelan. Summa alaina bayana. Gitu. Dilanjut Pak. Hah? Enggak. Iki gak anak suara nih. Hah? Ya lu. Yo ya. No. Oke, ikhwan fillah yang rahmati oleh Allah. Jadi begitulah isi kisi-kisi dari perdiskusian tersebut ya, tentang perbedaan daripada pemahamannya yang berbeda, bukan arti ayatnya yang berbeda. Kalau punya ayatnya tetap ya sama, tetapi para ulama, para mufassir berbeda pendapat tentang pemahaman. Begitu. Oke, saudara-saudaraku semua, ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa di share channel saya dan di komentari, serta jangan lupa di subscribe supaya acara saya dan channel saya tetap bisa memberikan suatu edukasi kepada semua netizen dalam rangka ibadah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.